Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik santri yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan juga nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah dengan nikmatnya pula pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ilmu. Semoga dengan bertemunya kita pada malam hari ini akan menambah ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan tema bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Apalagi bisa bersanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Bahkan termasuk bentuk cinta seorang muslim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bercita-cita bisa bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa berjuang bersama beliau, bisa membela beliau, dan juga bisa menolong beliau. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan termasuk bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menolong sunnah beliau, membela syariat beliau, berangan-angan hadir di masa hidup beliau sehingga bisa berkorban dengan harta dan jiwa di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan pada suatu hari yang sangat panas, kami duduk-duduk di rumah
Abu Bakar. Kemudian dari luar ada yang berkata, lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan menutup kepalanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk masuk di rumahnya Abu Bakar. Beliau mengatakan, keluarkanlah orang-orang yang ada di dalam rumah ini. Dan Abu Bakar menjawab, mereka juga keluargamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar berhijrah. Pada saat itu Abu Bakar mengatakan, aku yang akan menemanimu ya Rasulullah, aku akan bersanding denganmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu dan adik-adik, Abu Bakar adalah orang yang bersanding dengan Nabi ketika hidup di dunia. Abu Bakar adalah orang yang bersanding dengan Nabi di kuburnya. Dan Abu Bakar orang yang akan bersanding dengan Nabi di surga nanti. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan berusaha membahas bagaimana caranya agar kita juga ikut bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Yang pertama diantaranya yaitu meneladani dan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani dan mentaati Rasulullah adalah sebuah kemestian bagi seorang Muslim. Karena apa? Karena ketaatan inilah yang akan membuahkan buah yang manis yang bisa bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya mencintai Tuhan, hingga saya selalu mengingat Tuhan. Andaikan saya tidak datang untuk melihat Tuhan, saya mengira jiwa saya sudah keluar. Saya selalu ingat, jika saya masuk surga, pasti saya berada di bawah Tuhan. Dan hal itu sangat berat sekali bagi saya. Padahal saya ingin sekali bersanding dengan Tuhan di surga. Mendengar pernyataan seorang laki-laki tersebut, Rasulullah terdiam. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam itu, turunlah sebuah ayat di dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi dengan mentaati Allah, mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
maka orang itu nanti akan bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu mendoakan laki-laki tersebut, dan beliau membaca ayat ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin bisa bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya yaitu dengan jalan kita meneladani dan kita mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebab seseorang Muslim itu akan bisa bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mata sa'a." Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma'adatta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu. Jadi bertanya tentang hari kiamat berarti kamu sudah siap untuk menghadapinya. Apa persiapanmu, apa modalmu ketika nanti hari kiamat. Maka orang itu mengatakan, ma'adatu laha min kasirin sholatun wala saumin wala sodaqatin. Orang itu menjawab, aku tidak banyak melakukan amalan-amalan sunnah seperti sholat, seperti puasa, maupun sedekah. Tidak. Jadi persiapannya bukan amalan yang banyak tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang sedekahnya. Tapi orang ini mengatakan, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian ketika hadis ini, maka Anas bin Malik mengatakan, wa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Sungguh aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, juga mencintai Abu Bakar, juga mencintai Umar. Aku berharap bisa bersama mereka walaupun aku belum beramal seperti amal mereka. Seperti amal mereka. Jadi menyadari Anas bin Malik amalnya tidaklah seperti Rasulullah, tidaklah seperti Abu Bakar, tidaklah seperti Umar. Tetapi Anas bin Malik mengatakan, aku mencintai mereka. Karena aku mendengar anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka aku mencintai mereka. Mencintai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, adik-adik santri, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar pengakuan, akan tetapi cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan bukti yang nyata. Karena orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu akan bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu harus mengikuti jalan yang ditempuh beliau. Orang itu harus mencontoh sunnah beliau. Orang itu harus mengambil petunjuk beliau. Ini merupakan bukti bahwa dia cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat ini barangkali banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi mereka tidak mengikuti jalan yang ditempuh beliau. Orang itu tidak mengikuti sunnah beliau. Orang itu tidak mengambil petunjuk beliau. Kalau hanya sekedar cinta, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mencintai nabinya. Akan tetapi mereka tidak akan bersama dengan nabinya. Karena dia hanya mengatakan cinta, akan tetapi mereka tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh nabi-nabinya. Ya. Oleh karena itu, apabila kita ingin bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita tidak akan menempuh atau menyelisih jalan yang ditempuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka betapa banyak orang pada saat ini yang mengaku-ngaku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah di belakang mobil. Akhirnya saya butuh ini janjane mobilnya sopo aku. Ditulisi tanpamu hatiku galau. Subhanallah. Berarti orang ini cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak perlu saya sampaikan siapa itu. Kemudian di antara cara agar kita bisa bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga yaitu memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'in wa hajatihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rabi'ah mengatakan, sebelumnya ada yang hadis yang panjang. Jadi Rabi'ah itu sejak mulai timbul cahaya keimanan di dalam hatinya, beliau bersemangat beribadah, sehingga beliau itu bertekad ingin melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apapun kebutuhannya. Ketika Nabi mau wudu, Rabi'ah ini menyediakan air, dan keperluan-keperluan lain Rabi'ah selalu membantunya. Bahkan termasuk ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bepergian, Rabi'ah mengikutinya. Ya. Nah, pada suatu saat Nabi mengatakan, mintalah kepadaku, maka akan aku penuhi permintaanmu. Jadi Nabi mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, mintalah kepadaku, nanti akan aku penuhi permintaanmu. Bapak Ibu, adik-adik, kalau misalnya kita berangan-angan, kita bertemu Nabi, kemudian Nabi bertanya kepada kita,
mintalah kepadaku, niscaya akan aku penuhi permintaan. Adik-adik minta apa kira-kira? Bapak-bapak minta apa Pak kira-kira? Minta apa dik? Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau mengatakan, berikanlah aku waktu ya Rasulullah untuk memikirkannya, dan nanti kalau aku sudah mengetahuinya akan aku sampaikan kepadamu. Jadi tidak langsung menjawab tetapi dipikirkan. Nah, di hari-hari itu Rabi'ah ini hatinya bergejolak. Karena apa? Rabi'ah ini sejatinya pemuda yang miskin. Pemuda yang miskin. Dia berangan-angan, berarti aku akan meminta harta yang banyak, akan minta kedudukan, akan minta ini, akan minta ini. Tapi hati kecilnya mengatakan, celaka kau Rabi'ah. Yang kamu minta semuanya itu hanyalah urusan dunia, dan dunia ini akan hancur. Dunia akan hancur. Celaka kau. Rabi'ah berpikir lagi. Akhirnya dia, Rabi'ah ini mantap mempunyai permintaan, dan akhirnya dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah, wahai Rabi'ah, apa sudah ada permintaanmu? Maka Rabi'ah menjawab, sudah ya Rasulullah. Apa itu? Permintaanku agar engkau ya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan aku orang yang bersanding denganmu di surga. Ini permintaan Rabi'ah. Sampai Rasulullah itu bertanya, wahai Rabi'ah, apa ada orang yang mengajarimu permintaan ini? Rabi'ah menjawab, tidak wahai Rasulullah, itu sudah menjadi tekad. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, wahai Rabi'ah, masih adakah permintaanmu? Rabi'ah menjawab, tidak wahai Rasulullah. Masya Allah, kita nggih Rabi'ah nggih. Tidak wahai Rasulullah. Dari hari ke hari Rasulullah bertemu lagi dengan Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, tidakkah kamu meminta sesuatu lagi kepadaku? Tidak wahai Rasulullah. Hari-hari dilalui lagi, ketemu lagi dan Rabi'ah ditanya, wahai Rabi'ah, tidakkah kamu ingin menikah? Karena masih bujangan. Rabi'ah menjawab, tidak wahai Rasulullah. Besoknya lagi ketemu Rasulullah bertanya lagi, wahai Rabi'ah, benar kamu tidak akan menikah? Rabi'ah menjawab, wahai Rasulullah, siapakah orang yang mau denganku? Orang yang tidak punya apa-apa, miskin ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, cobalah ketuk pintu rumah si fulan dan katakan aku diutus Rasulullah untuk menikah dengan putra Anda. Masya Allah, orang tersebut bergembira sekali. Selamat datang wahai utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rabi'ah itu dinikahkan oleh Rasulullah, dan maharnya belum punya. Rasulullah perintah sahabat untuk mengumpulkannya, kemudian di akhirnya orang tersebut diberi hadiah kebun untuk modal nikah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Bapak Ibu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, kalau kamu ingin melihat kesungguhan seseorang, maka lihatlah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Kesungguhan ingin
berdamping dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nomor 3. Kemudian nomor 4 diantaranya yaitu berhias dengan akhlak yang mulia. Jadi berhias dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia merupakan perkara yang sangat agung. Perkara yang sangat mulia. Perkara yang sangat tinggi di dalam agama Islam ini. Bahkan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Dan di antara salah satu buah manis dari akhlak yang mulia ini, yaitu orang itu akan bisa bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majalisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling cinta kepadaku dan orang yang paling dekat kedudukanku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang mempunyai akhlak yang baik adalah orang yang akan dekat kedudukannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surganya. Dan Nabi sendiri diutus diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu kita berusaha selalu memperbaiki akhlak kita. Akhlak terhadap orang yang di bawah kita, akhlak orang yang sejajar dengan kita, akhlak terhadap orang yang lebih atas dari kita. Kita harus selalu menjaga akhlak kita di hadapan mereka. Kemudian di antara lagi bahwa orang yang akan bisa bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan." Manusia yang paling utama denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dari hadis ini diberi penjelasan oleh Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling utama denganku pada hari kiamat maksudnya adalah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Berarti orang yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat berarti orang yang bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang paling utama mendapatkan syafaat dariku. Kemudian yang ketiga, yang paling berhak mendapatkan curahan berbagai kebaikan dan terhindar dari kemungkaran. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang terakhir walaupun masih banyak,
bahwa orang yang bisa bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengurusi anak yatim. Orang yang mengurusi anak yatim. Jadi ini yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan, yaitu akan mendapatkan derajat di surga yang paling tinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim di surga akan seperti ini. Wa asarahu bisadadi wal wusta. Beliau memberi isyarat seperti ini. Jadi aku dan orang yang mengurusi anak yatim di surga nanti seperti ini. Jadi ada yang mengatakan jarak dekatnya ini dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan mengurusi anak yatim maksudnya adalah mengurusi seluruh perkara anak yatim. Jadi perkara-perkara yang dibutuhkan anak yatim dialah yang mengurusi, dan itu yang akan menjadikan orang itu bisa dekat, ya, bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Niki menawi jam kula ketinggalan mlebet wekdal Isya. Mugi-mugi kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.